Shalom Bapak Ibu semua. Dalam video sebelumnya, sekilas saya sudah sampaikan tentang hukum Musa yang berisi 613 perintah atau mitzvot. Nah, hukum Musa itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dibagi-bagi. Ini mungkin berbeda dari pemahaman yang mungkin Bapak Ibu dapatkan dari kalangan hamba-hamba Tuhan atau dari sekolah tinggi teologi. Nah, banyak orang Kristen dan akademisi Kristen mengajarkan bahwa hukum Musa itu terdiri dari hukum moral, sipil, seremonial, atau upacara. Nah, kita tidak bisa katakan sebagai orang Kristen, hukum sipil dan hukum seremonial itu tidak berlaku lagi, Pak Jul. Hukum moral lah yang berlaku. Nah, hal itu sebenarnya pemahaman yang tidak benar secara Alkitab, Bapak Ibu. Nah, ada juga hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa hukum Musa itu terdiri dari 10 perintah hukum Taurat yang kita kenal dengan Dekalog dan 603 perintah yang lain. Ada yang mungkin yang mengatakan bahwa yang 10 perintah itu yang masih berlaku, Pak Jul. Yang lainnya itu tidak berlaku. Hal itu juga tidak benar, Bapak Ibu. Dalam hukum Taurat, hukum yang satu tidak lebih unggul daripada hukum yang lain. Tidak ada hukum yang lebih diprioritaskan daripada hukum yang lain. Semua hukum itu penting dan dianggap berlaku. Jadi tidak ada satu bagian dari hukum Taurat yang dianggap tidak penting atau tidak berlaku, Bapak Ibu. Nah, ada yang bertanya kepada saya, Pak Jul, apakah Pak Jul mengikut hukum Musa? Jawabannya adalah tidak. Saya tidak mengikuti hukum Musa, Bapak Ibu, karena hukum Musa itu berlaku bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, maupun proselit. Nah, saya bukan Yahudi atau proselit, Bapak Ibu, karena saya lahir dari benih seorang laki-laki Islam, dan saya bukan keturunan Abraham, dan saya bukan orang Israel. Hukum yang berlaku bagi saya adalah hukum Nuh. Nah, jauh sebelum adanya hukum Musa yang berlaku bagi seluruh bangsa Yahudi atau bangsa Israel, maupun orang proselit, sudah ada hukum yang berlaku bagi seluruh bangsa keturunan Nuh, Bapak Ibu. Nah, hukum itu yang kita sebut dengan hukum Nuh. Nah, kali ini kita akan belajar apa saja yang masuk dalam kategori hukum Nuh. Nah, saya akan coba jelaskan dengan singkat Bapak Ibu sedapat yang bisa saya buat supaya Bapak Ibu bisa menangkap poin-poin penting dalam video edukasi ini. Nah, secara general, hukum Nuh itu dibagi menjadi 7 hukum. Nah, untuk itu kita dibantu literatur ini di dalam Ariel's Bible Commentary. Orang Yahudi berada di bawah hukum Musa dan dapat menerima kebenaran melalui hukum Musa. Sedangkan orang non-Yahudi tidak diharuskan mematuhi hukum Musa untuk kebenaran, tetapi dapat menerima kebenaran melalui 7 hukum Nuh. Apa-apa saja hukum Nuh itu kita lihat bersama Bapak Ibu. Yang pertama, melakukan keadilan, pembentukan pengadilan dan sangat penting untuk mengejar keadilan sosial dan jangan sampai keadilan tidak dijalankan. Yang kedua, melawan hujatan, jangan menyebut nama Tuhan dan jangan mengatakan kutukan yang ditujukan kepada Tuhan. Yang ketiga, melawan penyembahan berhala, melarang penyembahan berhala atau planet-planet atau benda-benda angkasa. Keempat, melawan maksiat atau perbuatan yang tidak bermoral. Melawan 4 perbuatan maksiat atau tidak bermoral seperti perzinahan, incest, sodomi, dan bersetubuh dengan binatang. Yang kelima, melawan pembunuhan, melarang pembunuhan dan bunuh diri. Yang keenam, melawan pencurian, melarang mengambil milik orang lain secara tidak sah. Yang ketujuh, larangan memakan anggota tubuh makhluk yang masih hidup, yaitu daging hewan yang hidup, melarang memakan bagian tubuh hewan yang dipotong dari hewan yang hidup, supaya melindungi hewan dari rasa sakit yang tidak perlu. Berkenaan dengan larangan memakan anggota tubuh makhluk hidup yang masih hidup, atau yang masih ada nyawanya Bapak Ibu, itu dikaitkan dengan darah, karena darah adalah nyawa. Di dalam literatur yang sama, ketentuan keempat dalam Kejadian 9 ayat 4 adalah satu larangan yang diberikan dalam perjanjian Nuh, dan itu adalah jangan makan darah. Tetapi daging dengan nyawanya, yaitu darahnya, tidak boleh kamu makan. Prinsip bahwa nyawa makhluk ada di dalam darah adalah larangan yang sama yang kemudian dimasukkan ke dalam hukum Musa. Imamat 3 ayat 17, Imamat 17 ayat 10-14, Imamat 7 ayat 26-27, Ulangan 12 ayat 15-16, Ulangan 12 ayat 20-24. Larangan ini nantinya akan berperan dalam nasihat yang diberikan kepada orang percaya non-Yahudi di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 29. Selain itu, meminum darah sering dikaitkan dengan demonisme. Dengan demikian, larangan ini mungkin sampai taraf tertentu merupakan tanggapan atas peristiwa di Kejadian 6 ayat 1-4 ketika terjadi perkawinan antara manusia dengan malaikat yang jatuh. Jadi kita sudah tahu ada 7 hukum Nuh yang berlaku jauh sebelum hukum Musa ada. Belum ada sunat, belum ada merayakan Sabat di dalam hukum Nuh. Belum ada larangan makan daging babi di dalam hukum Nuh, Bapak Ibu. Nah, saya dilahirkan dari seorang benih laki-laki Islam, Bapak Ibu. Memang saya disunat, tetapi saya disunat bukan secara Yahudi. Saya disunat oleh Islam.
Itu sebabnya saya bukan orang Yahudi dan saya tidak akan mau menjadi orang Yahudi. Fitrah saya adalah saya dilahirkan dari benih seorang laki-laki Islam, bukan dari Yahudi. Nah, yang berlaku bagi saya adalah hukum Nuh. Itu sebabnya saya tidak diharuskan memelihara Sabat. Saya boleh makan daging binatang yang tidak tahir secara kosher Yahudi. Nah, ada yang bertanya kepada saya, berarti Pak Jul boleh makan daging babi dong? Nah, jawabannya adalah saya boleh makan daging babi, Bapak Ibu. Nah, apakah saya harus makan daging babi? Jawabannya tidak. Karena sedapat mungkin sampai sekarang saya tidak makan daging babi, Bapak Ibu. Saya masih lebih memilih menu yang lain dibandingkan dengan daging babi. Nah, ketika saya tidak makan daging babi, bukan berarti saya melakukan hukum Taurat, Bapak Ibu. Karena memang saya tidak tunduk kepada hukum Taurat. Saya tunduk kepada hukum Nuh. Namun, memilih makan daging babi atau tidak itu adalah kebebasan dan hak saya. Kalau saya tidak makan daging babi, itu tidak menunjukkan bahwa saya lebih kudus atau lebih suci daripada Bapak Ibu yang makan daging babi. Kalau Anda menyukai daging babi, silakan dimakan kalau Anda adalah seorang keturunan non-Yahudi. Tetapi kalau Anda orang Yahudi, jangan sampai Anda melanggar perintah hukum Musa. Karena hukum Musa berlaku bagi orang Yahudi. Kalau untuk makan darah, tidak boleh. Karena hal itu dilarang oleh hukum Nuh maupun hukum Musa. Nah, kita juga sudah tahu tadi Bapak Ibu dalam literatur sebelumnya bahwa hukum Nuh itu berlaku bagi orang-orang non-Yahudi. Bagi orang Yahudi berlaku hukum Musa. Hal yang sama juga ada di dalam literatur ini Bapak Ibu. Di dalam paket Dictionary of Biblical Studies, dalam pandangan Yahudi, karena perjanjian Nuh dibuat dengan seluruh ciptaan dan tidak secara eksklusif dengan anak-anak Israel, orang-orang yang bukan Yahudi hanya bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan perjanjian Nuh, bukan perjanjian Musa. Perjanjian Nuh sangat sederhana, tidak serumit dan sedetail perjanjian Musa dan Daud. Namun, perjanjian Nuh tetap bersaksi tentang komitmen dan hubungan Allah dengan proses ciptaan yang alami dan teratur, di mana pelangi menjadi tanda perjanjian tersebut. Dan ini bisa dilihat di dalam konsili Yerusalem. Jadi, selagi masih ada pelangi yang kita bisa lihat di dunia ini Bapak Ibu, maka perjanjian atau hukum Nuh itu masih tetap berlaku. Dalam penerapannya, hukum Nuh itu dituliskan dan ditegaskan kembali dalam perjanjian baru pada saat konsili yang pertama di Yerusalem di dalam Kisah Para Rasul 15, bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang berasal dari kalangan non-Yahudi tidak diharuskan mengikuti hukum Musa, tetapi hukum Nuh. Di dalam literatur ini, pertemuan para pemimpin gereja mula-mula seperti Yakobus, Petrus, Paulus, dan berbagai rasul dan penatua di Yerusalem sekitar tahun 49 Masehi, dan itu tercatat di dalam Kisah Rasul 15 ayat 1-35. Ini adalah pertemuan penting dalam perkembangan gereja mula-mula karena ini melegitimasi misi Paulus dan Barnabas kepada orang-orang non-Yahudi. Dengan melakukan itu, konsili mengakui bahwa orang-orang non-Yahudi dapat menjadi orang percaya tanpa harus mematuhi hukum Musa. Namun konsili itu tetap menasihati orang-orang non-Yahudi untuk menjauhkan diri dari berhala, dari percabulan, dari apapun yang telah dicekik, dan dari darah. Kisah Rasul 15 ayat 20. Nah, kalau kita lihat tadi Bapak Ibu, menjauhkan diri dari penyembahan berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik atau yang disiksa, dan dari darah. Nah, poin-poin itu terdapat dalam 7 hukum Nuh. Jadi kita bisa lihat sendiri bahwa konsili pertama yang terjadi di Yerusalem melegitimasi bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus yang non-Yahudi tunduk kepada hukum Nuh, bukan tunduk kepada hukum Musa. Jadi kesimpulannya, hukum Nuh berlaku bagi orang-orang non-Yahudi, sementara hukum Musa berlaku bagi orang-orang Yahudi. Ada 7 hukum Nuh, di mana ke-7 hukum itu ada juga di dalam hukum Musa, termasuk jangan makan darah. Jadi jangan katakan boleh makan darah, karena makan darah dilarang baik dalam hukum Nuh maupun dalam hukum Musa. Selagi masih ada pelangi, itu artinya hukum Nuh masih berlaku Bapak Ibu. Anda yang makan darah, saya mengasihi Bapak Ibu semua. Dalam video ini saya mengingatkan Bapak Ibu, sesuai dengan hukum Nuh dan hukum Musa, dilarang memakan darah. Pilihan tetap ada di tangan Anda. Apakah Anda mau taat atau tidak? Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.